Pembaca publikasi Jerman Die Welt mengkritik kebijakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia meminta Zelensky untuk membuat perjanjian damai dengan Rusia sesegera mungkin agar bencana peperangan bisa dihentikan. Alasan Die Welt dalam diskusi mengungkap hal itu adalah untuk tidak menanggapi permintaan pemimpin Ukraina untuk pasokan pertahanan udara ke Kyiv. Zelensky harus menghadapi kebenaran dan membuat kesepakatan damai dengan persyaratan Rusia. Volodymyr Zelensky, jadilah anak yang cerdas dan buat kesepakatan dengan Rusia sekarang. Menyerahkan beberapa wilayah sesuai kebutuhan seperti yang disarankan Kissinger selama dukungan dari Barat relatif kuat, ujar seorang komentator lain menekankan. Salah satu pembaca lainnya bahkan meminta Presiden Ukraina itu untuk menyerah dan hentikan mengemis ke negara Barat. Zelensky sekali lagi memohon dan menuntut alih-alih menyerah dan menghentikan permusuhan. Kata McCurry, Hitler baru dapat menuntut apapun yang dia inginkan. Dia telah lama berperilaku seperti lalim terhadap rakyatnya. Ukraina tidak membutuhkan senjata tetapi kesopanan, diplomasi, dan yang paling penting pemerintahan baru, tutur Dirk Matthijs IV berbagi pendapatnya. Zelensky juga dinilai tidak mampu membeli senjata dan harus melakukan negosiasi damai. Sesegera mungkin jangan mengemis senjata dan merepotkan yang lain. Pihak berwenang Kyiv telah berulang kali beralih ke negara-negara barat dengan permintaan untuk mengatur pasukan senjata. Pihak berwenang Kyiv telah berulang kali beralih ke negara-negara barat dengan permintaan untuk mengatur pasokan senjata. Pada saat yang sama, Andriy Melnik, mantan duta besar Ukraina untuk Berlin, berulang kali menuduh Jerman terlalu lambat dalam memberikan bantuan militernya. Sejak 24 Februari, Rusia telah melakukan operasi khusus untuk denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Vladimir Putin menyebut tugasnya adalah perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kyiv selama 8 tahun. Menurut Presiden, tujuan akhir adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang menjamin keamanan Rusia sendiri. Berikut berita terkini perang Rusia-Ukraina. Rusia ajukan 2 syarat untuk hentikan operasi militer ke Ukraina. Apa saja? Perang Rusia-Ukraina jadi topik yang sangat menyita perhatian semua orang di dunia. Berbagai negara khususnya Barat banyak mengecap operasi militer yang dilakukan Rusia ke negara tetangganya tersebut. Bahkan beragam sanksi yang diberikan sama sekali tak membuat Rusia memberhentikan invasi militernya ke Ukraina. Akan tetapi baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin mulai buka suara terkait pemberhentian operasi militernya ke Ukraina. Hal ini dia sampaikan melalui panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Untuk menghentikan operasi militer, Vladimir Putin mengajukan 2 syarat. Pertama, terkait dengan netralisasi Ukraina dan adanya tindakan denasifikasi dan demilitarisasi. Kedua, kontrol atas wilayah Crimea yang diambil Rusia harus diakui oleh Ukraina. Sementara itu, kedua belah pihak kini tengah melakukan perundingan di perbatasan Belarusia. Sejauh ini perundingan memang belum membuahkan hasil, namun pihak delegasi Ukraina mengatakan setidaknya tim negosiasi sudah menentukan topik di mana keputusan tertentu dipetakan. Meski belum menyepakati apapun, kedua belah pihak masih akan terus melanjutkan perundingan damai di kemudian hari. Rusia terus melancarkan operasi militernya ke Ukraina sejak diumumkan pertama kali pada Kamis 24 Februari 2022. Di sisi lain, negara barat terus berusaha menghentikan operasi militer Rusia lewat pemberlakuan sanksi baru. Salah satunya dengan memutuskan akses bank Rusia dari sistem pembayaran keuangan dunia. Hukuman tersebut ditenggarai akan berdampak besar pada ekonomi Rusia ke depannya. Langkah ini merupakan pukulan bagi perdagangan Rusia dan mempersulit perusahaan Rusia untuk melakukan bisnis. Sanksi ini disepakati oleh Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Kanada, Italia, dan Komisi Eropa. Putin sejauh ini terus melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina dan tak gentar dengan ancaman dari pihak Barat. Dia bersikukuh kalau neonazi yang bersemayam di Ukraina sangat mengancam keamanan Rusia. Di sisi lain, Presiden Ukraina Zelensky mengatakan kalau pihaknya sukses bertahan dari agresi Rusia di dekat ibu kota Kyiv. Kami telah bertahan dan berhasil menangkis serangan musuh, namun pertempuran terus berlanjut, kata Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk menunjukkan dukungan penuh kepada Kyiv. Zelensky menuduh Scholz terlalu khawatir tentang dampak yang akan terjadi pada hubungan Jerman dengan Rusia. Komentar Zelensky yang diucapkan dalam wawancara dengan stasiun TV publik Jerman ZDF muncul di tengah spekulasi bahwa Scholz dapat melakukan perjalanan pertamanya ke Kyiv sejak dimulainya perang pada Kamis 16 Juni. Kami membutuhkan kepastian dari Kanselir Scholz bahwa Jerman mendukung Ukraina, kata Zelensky dikutip dari Reuters. Dia dan pemerintahnya harus memutuskan tidak boleh ada trade-off antara Ukraina dan hubungan dengan Rusia.
Majalah dari Fokus mengutip surat kabar Italia La Stampa melaporkan 3 pemimpin Eropa akan mengunjungi ibu kota Ukraina pada Kamis. Sebelumnya Bit Aib Stontek pada Minggu 12 Juni 2022 menyebutkan bahwa mereka akan berencana pergi sebelum KTT G7 pada akhir Juni. Namun Jerman belum mengkonfirmasi salah satu dari laporan-laporan tersebut. Sementara itu di dalam negeri rasa frustasi tumbuh di kalangan mitra koalisi Jonas Kurz atas yang mereka sebut sebagai kelemahan dalam kepemimpinannya di Ukraina, keretakan internal yang berisiko merusak persatuan Barat melawan Rusia. Sebelumnya pada Senin, Kurz mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman mengirimkan Ukraina beberapa sistem artileri bergerak paling canggih di dunia. Seraya menambahkan bahwa itu membutuhkan waktu karena Jerman harus melatih kru Ukraina dulu untuk menggunakannya. Pihak berwenang Kiev telah berulang kali beralih ke negara-negara barat dengan permintaan untuk mengatur pasokan senjata. Pada saat yang sama, Andriy Melnik, mantan duta besar Ukraina untuk Berlin, berulang kali menuduh Jerman terlalu lambat dalam memberikan bantuan militernya. Sejak 24 Februari, Rusia telah melakukan operasi khusus untuk denasifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Vladimir Putin menyebut tugasnya adalah perlindungan orang-orang yang telah menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Menurut Presiden, tujuan akhir adalah pembebasan Donbas dan penciptaan kondisi yang menjamin keamanan Rusia sendiri. Berikut berita terkini perang Rusia-Ukraina. Rusia ajukan 2 syarat untuk hentikan operasi militer ke Ukraina. Apa saja? Perang Rusia-Ukraina jadi topik yang sangat menyita perhatian semua orang di dunia.